Perkenalkan, nama saya Angelina Kosakoi, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Murid Kristus semester 6. Saya akan membawakan khotbah pada saat ini yang saya memberi judul tentang kuasa sukses, dan kebenaran firman Tuhan saya angkat dalam Yohanes 3 Yohanes yang pertama ayat yang kedua. Di sana kita bisa melihat latar belakang dari seorang penulis yang dimana dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada Gaius pada saat itu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks latar belakang ayat ini atau pasal ini, di sana Yohanes sempat menyinggung tentang Diotrefes yang dimana sebelum ayat ini ada, ternyata sebelumnya situasi dan kondisi di sana atau masalah yang ada di sana adalah terjadi perpecahan di dalam jemaat. Nah, kita bisa melihat ayatnya yang kedua ini dituliskan atau surat ini dituliskan kepada Gaius, yang kita tahu bersama Gaius ini adalah seorang yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, menurut perintah Allah pada saat itu, yang bahkan takut akan Tuhan. Nah, dalam hal ini juga bisa dikatakan unggul secara rohani. Nah, tentunya ada hal-hal yang Gaius hadapi, tantangan yang Gaius hadapi, yaitu adalah tantangan di mana diperhadapkan dengan situasi dan sikon yang perpecahan jemaat, kurangnya kasih dalam jemaat ya, yang dihadapi dan kondisi pada saat itu, itulah yang Gaius alami. Makanya surat ini, Yohanes menuliskan surat ini khususnya kepada Gaius untuk apa? Untuk tetap setia, terus stabil di dalam kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan pada saat itu. Nah, di sini saya akan mengangkat beberapa poin bagaimana untuk kita berada di situasi dan kondisi seperti itu, dan apa yang menjadi alasan untuk kita terus bertahan. Nah, seperti yang kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, khusus di sini saya mengangkat dua tokoh. Yang pertama, kita bisa melihat tokoh yang pertama ada Abraham, dan kedua ada Ayub. Gimana kita bisa melihat kedua tokoh ini memiliki keberhasilan dalam hidup? Tentunya lewat pengujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini juga kita bisa melihat selain kehidupan, latar belakang kehidupan mereka, tentunya untuk mereka mencapai puncak kesuksesan yang mereka miliki saat ini, tentunya itu tidak mudah. Dalam hal ini ada perjuangan, ada upaya, ada juga hal-hal yang tantangan yang mereka hadapi, yang kita boleh flashback, kita lihat lagi ke belakang. Ternyata sebelum mereka menjadi sukses saat ini, ada tantangan, bahkan ada rintangan yang mereka hadapi. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Kita bisa melihat Abraham sebelum dia mengalami kesuksesan, dia pengujian iman, bahkan salah satu hal yang berharga dalam hidupnya, Tuhan menguji dengan mengambil anaknya satu-satunya pada saat itu. Nah, itulah salah satu ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Abraham. Begitu juga dengan hidup tokoh yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi, setiap tokoh mempunyai kehidupan atau latar yang berbeda. Tentu ada kesuksesan mereka raih, tetapi ada harga yang di belakang mereka bayar untuk mencapai kesuksesan itu. Ada perjuangan secara mati-matian, ada pengujian secara mati-matian. Nah, di sini akan saya tekankan, ternyata sukses ini dimaksudkan Tuhan, dan apa yang disebut pautnya dengan kebenaran firman Tuhan sampaikan di saat ini. Ternyata Tuhan menasihatkan ataupun menuliskan surat ini kepada Gaius untuk tetap setia bertahan pada situasi dan kondisi pada saat itu, terus stabilkan dalam kita seimbang. Tuhan ingin mengubah kita secara menyeluruh, bukan hanya rohani kita, jiwa kita,